Badai sebesar apapun, saudara-saudara, pasti tunduk pada Tuhan. Saudara ingatkan peristiwa waktu murid-murid bersama dengan Yesus dan Yesus tertidur ya. Murid-murid waktu itu kesusahan bagaimana untuk bisa menenangkan badai ini, dan mereka memang tidak bisa menenangkan badai itu ya. Mereka punya pengalaman sebagai nelayan, tapi pengalaman mereka tidak bisa membantu mereka untuk menenangkan badai. Hanya satu pribadi yang bisa menenangkan badai pada waktu itu, Yesus Kristus Tuhan ya. Bahkan badai itu, saudara-saudara, tidak bisa membangunkan Yesus yang tertidur. Artinya bahwa badai sehebat apapun tidak bisa mengguncangkan Tuhan, tidak bisa mengguncangkan Yesus, hanya bisa mengguncangkan kita, tapi tidak bisa mengguncangkan Yesus. Waktu Yesus berdiri, dia tenangkan badai itu dengan mudah, karena dia Tuhan yang punya kuasa, dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi, tantangan apa yang kita hadapi, penderitaan apa yang kita hadapi. Tenang, saudara-saudara, kita punya Allah yang pasti memampukan saya dan saudara untuk bisa melewati setiap badai-badai dalam kehidupan kita. Baik, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik ya, penuh dengan syukur, karena kita tahu memang segala sesuatu berjalan terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang meminta saya dan saudara ya untuk mengucap syukur dalam suka maupun duka. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 dan seterusnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saya langsung lihat 51 dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar satu bagian penting, saudara-saudara, dan saya memberikan topik atau saya memberikan tema pada kesempatan hari ini adalah tujuan Tuhan mengizinkan badai. Sekali lagi, tujuan Tuhan mengizinkan badai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu ya, dalam hidup ini memang tidak selalu berjalan mulus, tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, saudara-saudara ya. Terkadang memang kita diperhadapkan atau dibawa oleh Tuhan ya dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang tidak enak mungkin, tapi memang Tuhan punya tujuan tertentu dalam kehidupan kita ya. Firman Tuhan selalu berkata, apalagi kita orang Kristen, pengikut Kristus, Alkitab bilang, saudara-saudara, bahwa kita pasti pikul salib. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 29 mengatakan bahwa kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, tapi menderita. Percaya dan menderita itu satu paket penting dalam kehidupan orang percaya. Artinya bahwa tidak selalu Tuhan membawa kita ada dalam situasi yang enak saja ya, tapi terkadang Tuhan bawa kita dalam lembah kekelaman. Terkadang Tuhan bawa kita dalam situasi-situasi yang sulit atau keadaan-keadaan yang sulit, tapi percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan itu selalu punya tujuan dalam kehidupan saya dan saudara. Kadang-kadang Tuhan juga pakai keadaan sekitar ya, orang-orang sekitar untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadikan kita pribadi yang dewasa, saudara-saudara. Tuhan selalu punya tujuan. Tuhan kalau mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ya itu pasti punya tujuan, ada rencananya, dan tujuan atau rencananya itu pasti baik buat kita. Meskipun peristiwa yang kita alami, peristiwa yang sulit, tapi percayalah saudara-saudara bahwa Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tujuan Tuhan mengizinkan badai, saya mulai dulu dengan pengertian badai. Kalau badai secara alam, saudara-saudara,
Badai secara alam adalah bentuk gangguan yang datang tiba-tiba dalam bentuk angin yang bertiup sangat kencang, biasanya disertai dengan hujan yang deras dan petir yang menyambar, saudara-saudara ya. Nah, badai atau pengertian badai secara alam nih saudara-saudara mengingatkan kita tentang seroja ya saudara-saudara beberapa waktu yang lalu ya. Seroja begitu luar biasa, begitu dahsyat saudara-saudara. Tapi yang saya lihat saudara-saudara ya, sebelum terjadinya seroja itu story daripada orang-orang itu story yang biasa saja, tidak ada story rohani, tidak ada story lagu-lagu rohani dan lain sebagainya. Tapi waktu terjadi seroja, saudara-saudara ya, saya lihat story-nya, wow luar biasa saudara-saudara. Itu Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Ku tak dapat jalan sendiri, bahkan lagu-lagu yang tidak pernah dinyanyikan, bahkan dia tidak pernah nyanyi lagu rohani sedikit pun ya. Malam itu story-nya atau statusnya itu rohani semua karena seroja saudara-saudara ya. Saya berharap jangan tunggu seroja datang baru kita puji Tuhan saudara-saudara ya. Kapanpun, dimanapun, keadaan seperti apapun, tetap puji Tuhan karena Dia Tuhan yang baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Itu badai secara alam. Nah, badai secara kehidupan saudara-saudara, secara kehidupan badai itu memiliki kekuatan yang besar untuk mengganggu kehidupan kita. Badai secara kehidupan memiliki kekuatan besar untuk mengganggu kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih badai apa yang harus kita alami. Justru badailah yang memilih kita. Badai diibaratkan sebagai guncangan atau terpaan kuat berupa peristiwa atau kejadian yang kedatangannya tak diharapkan. Kehidupan yang semula tenang dan nyaman menjadi porak-poranda, saudara ya. Itulah badai secara kehidupan, datang dengan tiba-tiba tanpa diundang. Kalau badai pakai undangan, kami tidak mungkin undang badai, saudara. Kita tidak mungkin undang persoalan penderitaan dalam hidup kita, tapi datang dengan tiba-tiba, saudara, secara otomatis, saudara, kita akan alami dalam kehidupan kita, saudara ya. Badai memilih kita, badai datang menyerang kita, saudara ya. Kita mengalami peristiwa-peristiwa sulit, guncangan, terpaan kuat, saudara. Apalagi kita ya sebagai pengikut-pengikut Kristus ya, kita akan mengalami banyak terpaan, banyak penderitaan ya, banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Tapi percayalah bahwa itulah kehidupan sebagai pengikut Kristus, saudara ya. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang tidak mungkin meninggalkan setiap kita. Badai sebesar apapun, saudara, pasti tunduk pada Tuhan. Saudara ingatkan peristiwa waktu murid-murid bersama dengan Yesus dan Yesus tertidur ya. Murid-murid waktu itu kesusahan bagaimana untuk bisa menenangkan badai ini, dan mereka memang tidak bisa menenangkan badai itu ya. Mereka punya pengalaman sebagai nelayan, tapi pengalaman mereka tidak bisa membantu mereka untuk menenangkan badai. Hanya satu pribadi yang bisa menenangkan badai pada waktu itu, Yesus Kristus Tuhan ya. Bahkan badai itu, saudara, tidak bisa membangunkan Yesus yang tertidur. Artinya bahwa badai sehebat apapun tidak bisa mengguncangkan Tuhan, tidak bisa mengguncangkan Yesus, hanya bisa mengguncangkan kita, tapi tidak bisa mengguncangkan Yesus. Waktu Yesus berdiri, Dia tenangkan badai itu dengan mudah, karena Dia Tuhan yang punya kuasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi, tantangan apa yang kita hadapi, penderitaan apa yang kita hadapi. Tenang, saudara, kita punya Allah yang pasti memampukan saya dan saudara untuk bisa melewati setiap badai-badai dalam kehidupan kita. Nah, hal yang pertama, saudara, yang perlu kita pelajari pada bagian ini, saudara, ya, tujuan Tuhan mengizinkan badai. Yang pertama, saudara, supaya kita makin melekat sama Tuhan, ya, supaya kita makin melekat sama Tuhan. Dan itu kita bisa lihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45, bagaimana Yesus memberikan teladan yang luar biasa, saudara ya. Yesus memberikan teladan luar biasa dalam hal berdoa. Coba kita lihat di dalam Markus 6 ayat 45, dikatakan begini. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang, saudara-saudara. Pelayanan mereka lagi banyak, saudara-saudara, ya. Dan
luar biasa, saudara-saudara, ya pelayanan mereka pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, ya ada kalimat sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, bukan berarti dia tidak peduli ya dengan melayani orang pada waktu itu, saudara-saudara ya. Bukan dia tidak peduli pada pelayanan, saudara-saudara, tapi Yesus memberikan teladan yang luar biasa dalam hal berdoa. Sehingga di ayat 46 dikatakan begini, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini poin menarik di sini, saudara-saudara, bahwa sekalipun pelayanan adalah hal yang penting, tapi hubungan kita dengan Tuhan dalam hal doa juga merupakan hal yang penting. Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, saudara-saudara, tapi waktu dia datang sebagai manusia, dia memberikan teladan yang luar biasa dalam hal doa, saudara-saudara. Ya, jadi hal yang pertama yang perlu kita pelajari pada bagian ini, tujuan Tuhan mengizinkan badai supaya kita semakin melekat sama Tuhan, saudara-saudara. Melekat dengan Tuhan melalui apa? Ya melalui doa, saudara-saudara. Karena banyak orang tunggu ada masalah dulu, baru mau berdoa, saudara-saudara. Jangan seperti itu. Keadaan ada baik-baik saja, itu lebih keras berdoa. Karena Anda tidak selalu ada dalam situasi yang baik terus. Anda akan diperhadapkan pada situasi yang sulit. Duka cita kah? Lembah kekelaman kah? Nah, kita harus semakin keras berdoa pada saat kita ada dalam situasi yang nyaman, situasi yang enak, saudara-saudara. Sehingga waktu kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit, kita sudah kuat, saudara-saudara. Dan tujuan Tuhan memang itu. Tujuan Tuhan mengizinkan badai-badai dalam kehidupan kita supaya kita semakin melekat sama Tuhan, supaya kita semakin bergantung sama Tuhan, karena kita tidak bisa bergantung pada diri kita sendiri. Bukan kalau kita bilang hidup kita tuh seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau saudara masak air atau masak nasi, kalau air itu sudah mendidih atau nasi itu sudah matang, saudara buka tutupannya, ya itu saudara akan lihat uap. Apakah 1 jam saudara lihat uapnya? Tidak mungkin. Saudara lihat sebentar saja, lalu hilang, saudara. Itu sedang berbicara tentang kerapuhan kita sebagai manusia. Kita nih manusia rapuh. Nah, bagaimana mungkin kita manusia rapuh tidak bergantung kepada Tuhan yang luar biasa? Bagaimana mungkin kita manusia yang terbatas tidak bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas? Memang kita harus bergantung pada Tuhan, saudara. Ya, sangat aneh kalau sampai kita ada dalam situasi yang sulit, kita tidak datang pada Tuhan, saudara. Kita tidak bergantung pada Tuhan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal Yeremia 17 ayat 5 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Itu terkutuk, saudara-saudara, ya. Lebih mengandalkan pengalaman dan lain sebagainya. Tidak bisa, saudara-saudara, ya, tidak bisa. Pengalaman tidak bisa menyelamatkan kita, atau pengalaman tidak bisa menolong kita waktu kita ada di tengah badai. Hanya satu pribadi yang bisa tolong kita, Yesus Kristus Tuhan. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan badai supaya kita makin melekat sama Tuhan, saudara. Ya, Yesus pemilik ya langit dan bumi, pemilik segala sesuatu, datang ke dalam dunia, tetap menunjukkan teladan dalam hal berdoa. Pelayanan penting, saudara. Ya, pelayanan penting. Tapi hubungan kita dengan Tuhan dalam hal doa juga merupakan hal yang sangat penting. Ya, benar, saudara-saudara, kita hamba yang harus melayani Tuhan. Ya, kita ini kan hamba, doulos, budaknya Kristus, saudara-saudara. Tapi ingat, kita juga adalah anak, sehingga Tuhan ingin kita selalu menyiapkan waktu terbaik, bukan waktu sisa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengar baik-baik, saudara, kita memang hamba, dan hamba harus melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus ingat, kita juga anak. Nah, kalau kita anak, saudara, artinya kita harus punya hubungan dengan Bapa. Dalam hal apa? Dalam hal doa. Kan kita tidak ada lagi sekat antara kita dengan Allah, itu tidak ada lagi melalui Yesus Kristus waktu kita percaya kepadanya. Tidak ada sekat, kita mau datang kapanpun, dimanapun, kita bisa datang kepada Dia, saudara-saudara. Ya, dalam hal berdoa. Ya, saudara-saudara, tidak hanya sekedar saudara ada dalam situasi yang sulit saja baru saudara berdoa. Dalam keadaan enak sekalipun, lagi baik-baik, semua nyaman, berdoa, saudara-saudara. Berdoa terus, kuat dalam hal berdoa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Yesus selalu memberi teladan. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, saudara-saudara.
ya, itu Yesus. Yesus memberikan teladan luar biasa bagi saya dan saudara, ya. Tujuan Tuhan mengizinkan badai supaya kita makin melekat sama Tuhan, ya, makin melekat sama Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa, saudara. Doa itu hubungan. Semakin kuat hubungan kita dengan Tuhan, semakin kuat pula kita mampu hadapi tantangan di depan kita. Sekali lagi, saudara, doa itu hubungan. Ya, semakin kuat hubungan kita dengan Tuhan, semakin kuat pula kita mampu hadapi tantangan di depan kita. Efesus 6 ayat 18 mengatakan begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, di sini ada kalimat dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, bukan berdoa dengan bahasa roh. Bukan, saudara, ya. Berdoa setiap waktu di dalam roh artinya berdoa dalam pimpinan roh. Orang kalau berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara, dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berdoa untuk orang lain, saudara-saudara, ya. Dia juga berdoa buat orang lain, untuk teman seiman, untuk bangsa dan negara, untuk kotanya, ya. Dia pasti doakan, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Roh Kudus kalau pimpin seseorang dalam hal berdoa, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga pikirkan orang lain. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan badai, saudara-saudara, supaya kita melekat sama Tuhan. Ya, karena ada begitu banyak orang yang tidak melekat sama Tuhan, saudara-saudara, ya. Banyak orang yang tidak mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mau mengandalkan dia punya pengalaman. Tidak bisa, saudara-saudara. Murid-murid, mereka mau andalkan mereka punya pengalaman waktu mereka menghadapi badai. Tidak bisa. Meskipun mereka sudah biasa di laut, saudara-saudara, tapi pengalaman mereka tidak bisa menenangkan badai. Yang bisa menenangkan badai hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan bakincang dengan Tuhan, ya. Orang Kupang bilang begitu. Jangan bakincang dengan Tuhan, jangan. Mau bakincang dengan lain, dengan Tuhan jangan, saudara, ya. Itu bahaya. Mari kita di hadapan Tuhan kita rendah hati, ya. Kita tahu persis bahwa segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan. Tuhan pemegang nafas kehidupan. Jadi mari kita belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Jangan coba-coba melawan Tuhan. Semakin kita melawan Tuhan, semakin Tuhan tekan kita, kita bahaya, saudara-saudara, ya. Kita tidak bisa tanpa Tuhan, saudara-saudara. Amin. Jadi dalam situasi seperti apapun, mari kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang pasti menolong kita semua, ya. Dalam suka maupun duka, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, saudara-saudara. Saya suka satu kalimat bilang begini, saudara, satu-satunya cara Tuhan pegang kendali atas hidup kita adalah dengan membiarkan kita ada dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan, supaya kita tahu yang bisa kendalikan situasi dan keadaan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid tidak bisa, saudara-saudara. Mereka tidak bisa hadapi badai yang besar seperti itu. Mereka tidak bisa menghadapi angin sakal pada waktu itu, ya. Tapi mereka punya Yesus, punya Tuhan yang ajaib, yang pasti menolong setiap kita, ya. Dalam situasi seperti apapun, mari kita belajar bergantung pada Tuhan.